我绿影血宗出手，此缩小战圈。哼，不可大阵，任何事情都不是怪，让我们杀个痛痛快快。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode 146 sampai 150. Di bagian sebelumnya, akibat dari bergabungnya Papilin Tongsen dan Papilin Jushian, seluruh kekaisaran Nanyun menjadi sangat kacau. Selain itu, perang dingin antara Sekte Darah Bayangan Hijau dan Papilin Sengdan juga kian memanas. Selain itu, perang dingin antara Sekte Darah Bayangan Hijau dengan Papilin Sengdan juga kian memanas setelah Liu Xing dari Papilin Sengdan dihabisi. Hingga pada akhirnya, Papilin Sengdan pun mulai mengumpulkan sekutunya dari keluarga Gu, Huang, Lin, dan Xiao untuk berperang. Sedangkan Sekte Darah Bayangan Hijau hanya meminta bantuan kepada Papilin Tongsen saja untuk menghadapi Papilin Sengdan. Saat peperangan itu terjadi, Mu Yun berhasil membalaskan dendam lamanya dan menghabisi Lin Jintian dan Gu Tianya. Mu Yun juga sempat membuat kesepakatan dengan keluarga Xiao dengan mengembalikan Xiao Yun kepada mereka dalam keadaan hidup. Setelah Xiao Yun kembali tersadar, ia pada awalnya sempat terkejut dan kabar kematian dari Mu Yun. Namun ia kemudian mulai menyadari sesuatu yang membuatnya yakin kalau Mu Yun masih hidup. Scene melanjut di kamar Xiao Yun itu tampak sedang berusaha meyakinkan adiknya kalau Mu Yun sebenarnya masih hidup. Bahkan binatang suci Xiao Xingyu juga sangat meyakini bahwa Mu Yun masih hidup dan sekarang menyamar menjadi Jimu. Menurutnya, di dalam tubuh Jimu ada sebuah jejak-jejak aura yang sangat mirip dengan Mu Yun. Hanya saja Jimu sepertinya memiliki api surgawi untuk menutupi napas auranya. Binatang suci itu bisa tahu mengenai api surgawi di tubuh Mu Yun karena binatang suci milik Xiao Xingyu berjenis api, sehingga ia bisa merasakan napas api di dalam tubuh Mu Yun. Pada akhirnya, Xiao Yun dan Xiao Xingyu pun yakin kalau Mu Yun masih hidup. Mereka berdua pun berencana mencoba membantu Mu Yun. Di sisi yang berbeda, terlihat Mu Yun bersama Meng Guanling sedang bersiap untuk menerobos masuk ke Papilin Sengdan. Mu Yun mengatakan bahwa urusan selanjutnya akan ia serahkan kepada Meng Guanling, karena Mu Yun ingin membiarkan Meng Guliang merasakan peperangan juga. Lantas, Meng Guanling pun mulai memerintahkan 10 ketua aulanya untuk menerobos masuk ke dalam Papilin Sengdan. Sementara itu, Meng Guanling sendiri akan berusaha menghancurkan formasi pelindung Papilin Sengdan dan memanfaatkan kitab suci Kaisar. 绿影血宗出手，此缩小战圈。哼，不可大阵。 Akibatnya, hanya dalam satu kali serangan saja, formasi pelindung Papillion lenyap seketika. Melihat hal demikian, Mu Yun mulai menyadari bahwasanya kitab suci Kaisar milik Meng Guliang sangatlah kuat. Kemudian, Mu Yun mencoba menebak kalau kitab suci Kaisar itu ada senjata bumi kelas tinggi. Meng Guanling menjelaskan kalau kitab suci Kaisar miliknya adalah salah satu dari 3 harta yang dikumpulkan oleh ayahnya. Masing-masing dari 3 harta itu adalah senjata ilahi yang merupakan senjata bumi kelas tinggi. Jika 3 senjata ilahi itu dikombinasikan bersama, maka akan menghasilkan kekuatan ledakan yang setara dengan senjata langit. Pada saat Mu Yun ingin melihat kitab suci Kaisar, tiba-tiba saja golongan Jushian bereaksi sendiri dan mencoba menelan kitab tersebut. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, Mu Yun pun langsung membalikan kitab suci Kaisar itu kepada Meng Guanling. Mu Yun kemudian mengatakan kalau ia ingin melihat kekuatan tempur dari para murid Sekte Darah Bayangan Hijau yang sudah mendapatkan pil obat kelas 1 dan senjata ilahi kelas 1 dari Papilin Tongsen. Lantas Meng Guanling pun segera memberikan perintah kepada para murid setiap aula. Bagi siapa saja yang berhasil menghabisi 4 kekuatan utama, maka mereka akan dihadiahi batu roh. Di sisi yang berbeda, terlihat 2 orang murid junior sedang melaporkan kepada seniornya yang bernama Bei Wentian mengenai sinyal bahaya yang didapatkan dari Papilin Sengdan di Kekaisaran Nanyun. Tanpa pikir panjang lagi, Bei Wentian dan kedua muridnya pun bergegas pergi ke Papilin Sengdan. Sementara itu di Papilin Sengdan, nampak peperangan antara Meng Guanling dan Mu Yun masih berlanjut. Pada saat yang bersamaan, Bei Wentian dan kedua muridnya pun akhirnya sampai di Papilin Sengdan. Menyadari kedatangannya itu, Mu Yun tanpa rasa ragu sedikit pun menunjukkan wajah aslinya kepada Bei Wentian. Melihat wajah Mu Yun, Meng Guanling menjadi sangat terkejut sekaligus tak menyangka kalau ia ternyata bekerjasama dengan Mu Yun.
3年前你们是还这其人之身的道理。 Setelah itu dan saat lantang, Muyun memberikan perintah untuk menyerang. Sehingga tiba-tiba saja pasukan dari Sekte Darah Bayangan Hijau dan Papilun Sengdan mulai menyerang sesama mereka. Usut punya usut, ternyata Leng Yu dan Yu memimpin pasukannya untuk menyamar menjadi para prajurit dari Sekte Darah Bayangan Hijau dan Papilun Sengdan. Bai Wentian menjadi sangat terkejut dan ulah dari Leng Yu. Pasalnya, ayah dari Leng Yu, yakni Leng Wuseng, adalah seorang pahlawan Kekaisaran Nanyun. Sedangkan Leng Yu justru berkhianat kepada Sekte Sengdan. Mendengarkan ucapan itu, Leng Yu pun mencoba mengingatkannya mengenai kematian ayahnya yang memiliki kaitan dengan Sekte Sengdan. Tanpa pikir panjang lagi, Bai Wentian pun meminta teman-temannya untuk menangkap Muyun dan Leng Yu. 你先帮我看着，可是我的。区区通神境2重，不，你该知道，你通神2重，而我是通10重境界差距，我都。 Pada saat bertarung, Muyun dan rekan Bai Wentiannya secara bersama-sama langsung mengeluarkan serangannya. Yang pada akhirnya serangan Muyun membuat lawannya tumbang dalam sekejap. Melihat kejadian itu, Bai Wentian dan Mubai pun menjadi sangat terkejut dan juga ketakutan. Bahkan Mubai dan Mengguliang pun juga menyuruh pasukannya untuk menyerang Muyun. Pada saat yang bersamaan, Xiao Xingyu tiba-tiba datang bersama dengan pasukannya untuk memberikan bantuan kepada Muyun. Sehingga peperangan pun berlanjut antara pasukan Sekte Darah Bayangan Hijau dan pasukan keluarga Xiao. Tak hanya Xiao Xingyu saja, Xiao Yun dan para murid dari kelas 9 juga datang untuk memberikan bantuan. Lantas, dengan penuh semangat, para murid dari kelas 9 langsung menyerang pasukan para musuh. 任何事情都不是怪，让我们杀个痛痛快快。Selang beberapa saat, salah satu murid yang bernama Huang Wuji juga tiba dan langsung membantai pasukan lawan. Di tengah-tengah peperangan itu, Menggualiang mencoba mengancam Muyun dengan mengatakan bahwa pasukan Sekte Darah Bayangan Hijau masih memiliki pil dan senjata ilahi buatan Muyun. Akan tetapi, fakta di lapangan berbanding terbalik dengan ancaman dari Menggualiang. Pasalnya, pasukan Sekte Darah Bayangan Hijau menjadi tertekan karena senjata-senjatanya yang sangat rapuh. Usut punya usut, Muyun ternyata telah mengelabui Sekte Darah Bayangan Hijau dan memberikan pil dan senjata yang tidak berkualitas. Tak terima dengan perlakuan Muyun, Menggualiang pun langsung memanggil binatang rohnya dan menggunakan kitab suci kaisarnya. Tak hanya Menggualiang saja, Muyun juga berencana memanggil binatang rohnya dan mengadunya dan binatang roh milik Menggualiang. Lihat binatang roh milik Muyun ada seekor raja serigala api ungu, sedangkan milik Menggualiang adalah seekor beruang. 你以为居然还能够御兽？ 兽想吓唬我，把他们全都给我杀了！ Di tengah-tengah pertarungan antara serigala dan beruang itu, Bai Wentian sempat mencoba menyerang Muyun dengan pedangnya. Akan tetapi, Bai Wentian saat itu sempat tak bisa terus-menerus menyerang Muyun karena ia dihalangi oleh Xingming, Xiao Xingyu, dan Wang Xia. Muyun memberitahu jika dulu Bai Wentian tak mengandalkan gurunya saat datang ke kota Baiyun, maka seharusnya Bai Wentian sudah meninggoy di tangannya. Pada saat Bai Wentian sedang bertarung, ia sempat mengaktifkan sinyal darurat dan tujuan agar Sekte Sengdan mengirimkan bantuan. Di waktu yang sama, tapak Muyun sangat cepat menciduk Tai Huangyu bersama dengan temannya yang sedang mencoba melarikan diri. Oleh karena ketahuan oleh Muyun, Tai Huangyu pun memohon kepada Muyun agar tidak dihabisi. Demi mendapatkan ampunan, Tai Huangyu juga memberitahu kalau Mu Xingyu kemungkinan masih hidup sampai sekarang. Pasalnya dulu sewaktu Mu Xingyu meledakkan dirinya, mereka sama sekali tak bisa menemukan tubuh dari Mu Xingyu. Setelah mendengar kabar itu, Muyun langsung menghabisi Tai Huangyu. Kemudian Muyun mengatakan kalau dia bersedia memberikan rekan Tai Huangyu untuk tetap hidup selama ia berhasil menghabisi Mubai. Tanpa pikir panjang lagi, ia pun bergegas mengikuti kemauan dari Muyun untuk menghabisi Mubai. Akan tetapi, upaya itu berhasil digagalkan oleh kakaknya Mubai. Pada saat itu kakaknya itu menjadi sangat marah dengan ulah Mubai yang mengacaukan Papilun Sengdan. Lantas Mubai mencoba menjelaskan kalau semua yang terjadi adalah ulah dari Muyun dan Menggualiang yang sudah menyusun rencana licik. Kakaknya Mubai itu mengaku tak menyangka kalau api surgawi yang sudah diteliti oleh Sekte Sengdan selama bertahun-tahun ternyata telah diambil oleh Muyun. Ia berencana akan membawa Muyun ke Sekte Sengdan agar ketua Sekte Sengdan menghukum Muyun karena telah mengambil api surgawi. Tak tinggal diam saja, Muyun kemudian langsung melepaskan serangan pedangnya. Di tengah-tengah pertarungan mereka berdua, tiba-tiba saja Mu Liangchen datang untuk menolong Muyun.
你身上天火。 Tanpa berlama-lama lagi, Mu Liangchen pun bergegas memaksa membawa Mu Yun untuk pergi menjauh dari sana. Setelah menjauh dari kota, Mu Liangchen memberitahu Mu Yun kalau Mu Xingyu masih hidup sampai sekarang. Namun Mu Yun tak dapat menemuinya dalam waktu dekat ini. Mendengar kabar itu, Mu Yun memberitahu Mu Liangchen mengenai Mu Dingtian yang masih hidup. Akan tetapi Mu Yun sekarang tak mengetahui kemana Mu Dingtian pergi. Pada saat yang bersamaan, Meng Guoliang dan kakak Mu Bai ternyata juga ikut menyusul Mu Yun. Sehingga Mu Liangchen pun memutuskan untuk menghadapi kakaknya, sedangkan Mu Yun akan menghadapi Mu Bai. Mu Yun mengatakan kepada Meng Guoliang bahwa ia menginginkan kitab suci kaisar. Oleh karena Meng Guoliang tak memberikannya, Mu Yun mulai mengeluarkan naga api ungunya dan langsung melepaskan serangan. Melihat serangan yang datang, Meng Guoliang pun bergegas membuat pertahanan dari kitab suci kaisar. Meskipun begitu, Mu Yun kemudian menambah kekuatan serangannya dan memanfaatkan guntur yang membuat Meng Guoliang kewalahan. Tak berhenti sampai di situ, Mu Yun kembali menambah serangannya, dan teknik jadi penghancur kehampaan yang pada akhirnya menyebabkan Meng Guoliang terpental. Lalu Mu Yun dengan cepat mengambil dan menyimpan kitab suci kaisar dengan tubuhnya. Mu Yun, Selang beberapa saat, wakil ketua sekte darah bayangan hijau yakni Lu Qi pun datang untuk membantu Meng Guoling. Pada saat itu, Lu Qi mewajarkan kekalahan yang dialami oleh Meng Guoling karena Mu Yun mempunyai api surgawi, ditambah dengan esensi naga giok kuno. Lu Qi mencoba menebak kalau api surgawi yang didapat oleh Mu Yun adalah roh naga giok kuno yang membentuk kerangka. Ia menjelaskan kalau tubuh naga kuno sebenarnya memiliki 9 ekor. Selain itu, masih ada 4 yang tersisa. Dengar tebakan dari Lu Qi itu, Mu Yun sempat merasa terkejut dan tak menyangka kalau Lu Qi bisa mengetahuinya. Pada saat yang bersamaan, Mu Liangchen tampak berhasil mengalahkan kakaknya Mu Bai, sehingga ia kemudian mencoba melindungi Mu Yun dari Bai Wintian yang mencoba menyerang. Di waktu yang sama, seorang master yang bernama Hu Shuang pun tiba dan berniat ingin merampas esensi naga giok kuno dari Mu Yun. Hu Shuang yakin kalau alasan dibalik Mu Yun yang berhasil menjadi sangat kuat adalah karena dia memiliki harta rahasia di dalam tubuhnya. Lantas, Hu Shuang pun kemudian mencoba memeriksa tubuh Mu Yun dengan kekuatan jiwanya. Ia mendapati kalau tubuh Mu Yun memiliki teknik penguatan tubuh dan juga ada kekuatan guntur, pedang, dan kekuatan jiwa di dalam tubuhnya. Tak tinggal diam saja, Mu Yun juga membalas Hu Shuang dengan kekuatan jiwa hingga membuatnya terluka. Pada saat juga, di dalam tubuh Mu Yun, golongan Juxian sedang berusaha menelan kitab suci kaisar. 果然，看来你听日就更不能放你，十有八九是天气。 Di sisi lain terlihat Wang Xingye sedang bergegas pergi untuk menyusul Mu Yun. Kembali kepada Mu Yun, tampak Hu Shuang sedang menggunakan mutiara darah jiwanya untuk menyerang Mu Yun. Akan tetapi serangannya berhasil digagalkan dengan mudah oleh Mu Yun. Kemudian, api surgawi Mu Yun beradu dengan mutiara darah jiwa Hu Shuang hingga membuat ledakan yang begitu besar. Tak berhenti sampai di situ, Mu Yun kemudian menyerang Hu Shuang yang membuat sebuah ledakan 10 kali lipat lebih besar daripada sebelumnya. Akan tetapi, meskipun sempat terkena serangan Mu Yun, Hu Shuang itu masih berhasil selamat karena mendapatkan bantuan dari ketua sekte darah bayangan hijau yakni Meng Yifan. Baru saja datang, Meng Yifan langsung gunakan kekuatannya untuk menghancurkan roh naga milik Mu Yun. Meng Yifan berencana akan membawa Mu Yun ke sekte darah bayangan hijau dan menarik api roh surgawi dari dalam tubuhnya. Bukannya takut, Mu Yun justru bergegas membangkitkan kekuatan gunturnya dan menggunakan teknik guntur 9 langit. Meskipun telah menggunakan teknik guntur, Mu Yun terlihat menjadi sangat kewalahan untuk menahan serangan Meng Yifan. Beberapa saat kemudian datanglah Gan Jinyu yang mencoba mengancam Meng Yifan untuk melepaskan Mu Yun. Melihat kedatangan Gan Jinyu, Meng Yifan tampak menjadi sangat terkejut. Bahkan ia juga membatalkan serangannya kepada Mu Yun. Gan Jinyu memberitahu bahwa dirinya masih hidup sampai sekarang adalah karena bantuan dari Mu Yun. Oleh karena itulah, Gan Jinyu meminta Meng Yifan untuk melepaskan Mu Yun. Mendengar permintaan itu, Liu Qi justru mencoba menantangnya.
Lantas Gang Jiyu pun tak terima dengan ucapan Lucky dan langsung saja melepaskan serangan kepadanya. Selain itu Meng Yifan juga memarahi Lucky dan menyuruhnya untuk segera pergi dari sana. Meng Yifan merasa tak mungkin dapat menghabisi Mu Yun selama Gang Jiyu selalu berada di sisi Mu Yun. Maka dari hal itulah Meng Yifan bersedia untuk melepaskan Mu Yun dan syarat kalau Mu Yun harus mengembalikan kitab suci Kaisar terlebih dahulu. Bukannya menyerahkan kitab suci Kaisar, Mu Yun malah secara terang-terangan menolaknya. Sehingga Meng Yifan mengurungkan niatnya dan berencana akan menyeret Mu Yun ke sektenya. Pada saat itu Meng Yifan menjadi sangat tertekan dan cukup ragu untuk menyerangnya karena keberadaan dari Gang Jingyu. Beberapa saat kemudian salah seorang pemuda yang bernama Jun Wuxia datang secara tiba-tiba. Tapi sayang sekali episodenya harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.